Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Presiden Joko Widodo meresmikan gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai yang akan digunakan untuk menyambut Kepala Negara KTT G20. Sepuluh ekor burung curik atau jalak Bali dilepas liarkan di Taman Nasional Bali Barat Gilimanuk, Jemberana. Menikmati keindahan pantai Suluban yang berlokasi di Desa Pecatu, Kabupaten Badung. Presiden Joko Widodo meresmikan gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Rabu lalu. Gedung yang baru diresmikan ini diberi nama Kereta Bawana Sanggraha. Presiden Joko Widodo juga meresmikan 3 pelabuhan di Bali, yakni Pelabuhan Sanur Denpasar, Pelabuhan Sampalan Nusa Penida, dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan gedung VVIP Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kemudian yang kedua, Pelabuhan Sanur. Yang ketiga, Pelabuhan Sampalan. Dan yang keempat, Pelabuhan Bias Munjul Nusa Ceningan di Provinsi Bali. Bangunan ini satu bangunan wantilan tradisional Bali, dan Pak Presiden menitipkan pesan bahwa sekalipun ini karyawan lokal wantilan, ini harus satu yang modern, simple, white, tapi nanti ada surprise dengan warna-warna Skandinavia. Tentu ini menjadi satu kebanggaan, dan formal Pak Presiden kalau menemui tamu-tamu negara akan menggunakan di sini. Ini menjadi penting karena bayangkan satu saat kepala negara asing datang ke Indonesia, maka impresi pertama yang mereka lihat adalah bagian ini, dan dia lihat bagaimana lukisan-lukisan dibuat dengan minimalis, bagaimana ukiran yang Bali juga dibikin minimalis, menunjukkan bahwa Bali budayanya universal, bisa tradisional murni, tapi bagaimana juga bisa dibuat menjadi budaya. Revitalisasi gedung yang dikerjakan selama 3,5 bulan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perhubungan, PUPR, BUMN, Keuangan, dan arsitek asal Bali. Gedung ini akan digunakan untuk menyambut kedatangan para kepala negara peserta KTT G20 yang berlangsung di Nusa Dua pada 15 dan 16 November mendatang. Arianto Hutapea melaporkan dari Kabupaten Badung. Menjelang puncak KTT G20 di Nusa Dua Badung, warga di Kabupaten Jemberana menggelar persembahyangan bersama. Persembahyangan digelar di Pura Rambut Siwi, Desa Hiembang, Kecamatan Mendoyo, pada hari Selasa lalu. Warga mendoakan agar pelaksanaan KTT G20 yang berlangsung pada 15 dan 16 November bisa berjalan aman dan lancar. Tiada lain bertujuan untuk memberikan doa yang mendalam agar perhelatan dunia G20 yang dilakukan di Nusa Dua tanggal 11 dan sampai 17 November dapat berjalan dengan aman, damai, sukses sesuai dengan harapan
dari para petinggi dunia. Kami meminjam istilah with love from Rambut Siwi Jembrana. Lebih-lebih doa bersama malam ini untuk mendoakan kesuksesan G20 itu dari Puro Rambut Siwi. Memang Rambut Siwi adalah filter untuk mengamankan Bali secara niskala. Karena Bali Jembrana adalah pintu masuk lawang dan acarya orang-orang suci dulu menata Bali, mengajakkan Bali itu pintu masuknya dari barat. Pura Rambut Siwi dipilih menjadi lokasi doa bersama karena berada di wilayah Bali Barat yang menjadi pintu masuk ke Pulau Dewata. Kegiatan ini juga diisi dengan bersih-bersih areal pura dan pemberian bantuan pakaian kepada pemangku Pura Rambut Siwi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Seorang pria di Buleleng ditangkap polisi karena mencuri 15 telepon seluler di sebuah toko di Jalan Ahmad Yani, Kota Singaraja. Tersangka Putu Heru Putra ditangkap polisi pada 6 November lalu di rumahnya. Tersangka beraksi dengan mencongkel pintu toko sebelum membawa kabur belasan telepon seluler. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti belasan telepon seluler yang belum sempat dijual. Digunakan untuk membuka pintu konter tersebut, sehingga kami sangkakan gunakan pasal yang digunakan terhadap kasus ini, kasus pencurian ke 363 ayat 1. Pencurian dengan pemberatan dengan pidana, hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. Saya kira demikian. Kejadiannya malam nggak? Kejadiannya malam. Jadi pasti malam, cuma diketahui pagi. Tersangka yang tidak memiliki pekerjaan ini mengaku terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.